Nah, konten kita kali ini adalah kita akan turun aksi lagi. Betul. Tanggal 28 November, catat tuh, hari Selasa tanggal 28 November di kantor Kementerian Kesehatan. Iya. Ya, isunya adalah kita mau menolak nyamuk Wolbachia. Iya. Dan itu kita juga punya data-data bahwasanya nyamuk Wolbachia ini Hasil rekayasa genetika. hasil rekayasa genetika yang kemungkinan besar akan menimbulkan bahaya di kemudian hari. Betul. Karena memang rekayasa genetika itu mau tidak mau artinya kan merubah yang sudah ditentukan sama Tuhan. Iya. Nah itu efeknya mungkin akan baik di satu sisi, tapi keburukannya mungkin akan lebih banyak. Contohnya Betul, nih, ya. contohnya nih, udah terjadi nih. Sudah ada peningkatan nyamuk culek namanya, dan itu menyebabkan penyakit yang namanya Japanese encephalitis, Oke. radang otak. Betul. Ujung-ujungnya Jualan vaksin. nah, itu kan tahun 2022 kau sama aku tuh Iya, kan. kita ribut-ribut. Iya, kita udah bilang Kemenkes sarang mafia. Ah. Di situ kita bilang jelas Kemenkes sarang mafia, bukan lagi dugaan waktu itu. Sampai ada kemungkinan gua katanya mau ditahan, katanya fitnah. Oh. Jadi Terbukti sekarang. Iya, Itu juga masih AKES. emang APD doang. APD doang. Dan itu kenapa juga jadi alasan kenapa Kemenkes nggak berani laporin juga, karena mereka tahu kami punya data. Nih, pola yang dimainkan oleh Kemenkes ini si Budi Gunadisadikin nih, itu polanya sama aja gitu. Sama. Menciptakan kondisi, ya kan, terus kita reaksi, reaksi. beri solusi kayak kata ke abang kita Pak Komjen ngomong. Nah, dan akhirnya sekarang ini rupanya kita ada perlawanan. Nah, yang gua bingung itu juga rakyat kok masih percaya Kemenkes. Kemenkes polanya sama, menggunakan influencer biasa juga. Ya mereka mengatakan yang ada kan beberapa video di TikTok di mana segala macam. mereka mengatakan bahwasanya nggak ada, HP nggak ada, diskusi kalau berani. Kami juga punya tim ahli, ya kan? Jangan lu menjual belikan kesehatan rakyat Indonesia. Iya. Dan perlu kalian catat baik-baik nih. 2021, 2022 kami berjuang dan sekarang terbukti. Kalau sekarang kalian bikin lagi, kami juga akan lebih berani. Ya, tanggal 28 kalian mau ikut atau enggak ya itu terserah kalian. Cuman yang pasti 28 kami akan datangi. Kita akan datang, kita akan turun. Kita Bila akan. perlu, kalau dia nggak ada di rumah di kantornya, ke rumahnya kita datangi. Nah, jadi buat Budi Gunadisadikin tanggal 28 Pak di kantor ya Pak. Di kantor. Kita mau diskusi. Kenapa ini harus keluar? Kenapa harus dihentikan ini penyebaran nyamuk? Kami punya datanya juga. Jangan merasa yang paling ilmuwan berdiri. Lu juga bukan dokter, gue juga bukan dokter. Iya. Sama. Kan gila aja. Lu ternak nyamuk terus lu sebarkan, brengsek. Jadi kan namanya kan mencoba untuk menciptakan sesuatu demi tujuan. Ya elah, gua ingat dulu waktu gua masih ternak ikan. Gua buat kolam-kolam untuk ternak nyamuk. Supaya jadi makanan ikan di cupang gua. Nah, ketahuan bokap gua ngamuk-ngamuk. Nyamuk itu dibasmi bukan diternak. Memang anak setan gua. Gua kena maki bokap gua. Nah, berarti jangan-jangan ini memang beneran anak setan juga bukan? Bisa jadi. Karena apa? Nyamuk itu diberantas, bukan diternak. Kalau diternak itu sapi, karbo, kambing, babi, ya, diternak. Karena apa? Bisa dikonsumsi. Lah kalau nyamuk lu ternak, gila lu. Lo bisa dikonsumsi. Bisa lo nyamuk dikonsumsi. Iya, konsumsi penyakit terus vaksin. Vaksinnya proyeknya. duit. Kan itu kan brengsek namanya. Brengsek kalau begitu. Nah, yang jadi alasan itu juga nggak masuk akal nih. Jadi mereka bilang bahwasanya nyamuk yang diinfeksi Wolbachia ini untuk penurunan case demam berdarah dengue. Ya. Nah, sementara rakyat nggak disuguhi ternyata mengatasi demam berdarah dengue udah berhasil kok. Berhasil. Padahal ada program Kemenkes dulu, 3M. 3M itu apa? Menguras, membersihkan dan menimbun. Iya. Mengubur. Iya. Program 3M yang melibatkan partisipatif masyarakat itu nggak ada nilainya. Nggak ada, efektif. Justru itu bagus untuk menurunkan angka DBD. Lah ini kenapa kok ternak nyamuk? Berarti kan ada proyek di baliknya. Karena
ini kecurigaan kami makin kuat karena yang proyek nyamuk ini itu melibatkan NGO swasta asing. Betul. Orangnya tajir, sumpah tajir duitnya. Ya, yang punya proyek nyamuk ini tajir. Siapa namanya? Gates. Gates gue atau Kates. Bill Kates. Iya, Bill Gates. Tagihan Kates ya. Iya, tagihan Kates. Duitnya banyak. Dan Budi Gunadisadikin nih, si Menkes nih, Budi, lu udah terang-terangan pernah ada videonya gua angkat itu, dia ngomong bahwasannya Indonesia sudah bagus untuk investasi kesehatan. Ngomong kayak sales. Kan biadab kalau begitu. Ini kan berarti kan sama dengan apa gini? Nyawa rakyat dibikin seolah-olah hanya untuk ajang bisnis. Ini sama artinya dengan permainan kartel farmasi. Nah kalau permainan kartel farmasi ini harus dilawan dong. Kesehatan rakyat kok jadi ajang bisnis. Seharusnya negara mengambil peran. Bagaimana kesehatan rakyat itu dijamin? Karena apa? Berdirinya sebuah negara untuk keselamatan rakyat. Kalau mereka ternak nyamuk terus disebar, ini sama artinya dengan keselamatan rakyat itu didagangkan. Keselamatan rakyat itu untuk bisnis. Kan anjing kayak gini. Nah, yang jadi masalah bukan yang generasi kita sayang. Generasi yang di bawah kita, yang ada di rahim setiap ibu Indonesia. Ini kedepannya keseimbangan ekosistem itu kita masih ingat ya. Ada teori butterfly effect. Ya, itu satu kupu-kupu mati bisa menghadirkan badai di tempat lain. Satu kupu-kupu mati di sini bisa ada badai di sana. Itu karena memang keseimbangan ekosistem alam ini sudah diciptakan oleh Tuhan sebegitu sempurnanya. Tangan-tangan manusia jangan sok mau merubah-rubah itu. Iya, rekayasa genetika segala macam. Ini kan hanya mau ciptakan pandemik baru. Nah, dan ini kita nggak mau diam, kita akan ngelawan. Kita akan terus lawan. Kita akan lawan. Hari Selasa kita jumpa di lapangan. Betul. Jam 10 pagi. Betul. Dan jangan pernah takut untuk melawan demi tegaknya kebenaran. Dan ingat, pandemik yang lalu, hubungan relasi antara kita dengan Tuhan aja kita dihalang-halangi. Ke rumah ibadah kita dilarang, masuk masjid nggak boleh, masuk gereja nggak boleh. Kan binatang kayak gini. Masa urusan kita dengan Tuhan kita juga dilarang-larang atas nama pandemik. Nah, maka saatnya kita lawan kembali. Jangan mau ditipu-tipu, jangan mau dibodohi, jangan mau dikibuli oleh orang-orang yang hanya mencari cuan, mencari keuntungan dari kartel-kartel farmasi ini. Dan itu sudah terbukti. Dugaan korupsi itu sudah terbukti kemarin masalah APD. Belum yang lain. Itu ada kemungkinan. Belum lagi yang impor vaksin siapa pengapainya kan gitu. Nah, itu baru efek bisnisnya, belum efek-efek kesehatan lainnya. Jadi buat rakyat Indonesia yang masih percaya sama Kemenkes, gue nggak tahu lagi deh otak kalian dari apa, gue nggak paham. Cuman yang pasti kita nggak percaya dan kita akan menantang Kemenkes untuk diskusi. Kita juga punya tim ahli. Hari Selasa kita akan turun. Betul. Dan pesan saya buat orang-orang yang masih punya hati, orang-orang yang masih punya nurani, orang-orang yang masih menginginkan bangsa ini baik-baik saja, yang terutama yang bekerja di Kemenkes, gunakanlah nurani kalian, gunakanlah hati kalian, bahwa jika ini dibiarkan, maka generasi setelah kalian akan merasakan dampaknya. Untuk itu, ini gerakan kita bersama, teman-teman. Bangunlah kalian, sadarlah kalian, bongkarlah segala kebusukan yang ada di Kemenkes. Dan ini bukan gerakan partai politik, bukan gerakan copres-capres, bukan. Ini murni gerakan kemanusiaan. Ini kita spiritual unity. Kita bersatu secara spiritual, bahwasanya kita manusia. Betul. Yang diciptakan oleh Tuhan dan kita punya keimanan. Kita nggak mau diacak-acak dengan yang namanya nyamuk Wolbachia atau apapun itu. Betul. Oke? Ada lagi close up statement. Wah, closing statement. Closing statement sampai salah gue. Kepadamu seluruh rakyat Indonesia, bangunlah, bangkitlah dan melawannya. Negeri ini sedang tidak baik-baik aja, saudaraku. Saatnya kita bersama, kita selamatkan negara ini, kita selamatkan bangsa ini. Dan pesanku pada kalian, bersuaralah yang lantang, tolak dan dorong, hapuskan seluruh omnibus law, terutama omnibus law kesehatan. Tolak penyebaran nyamuk Wolbachia. Kemarin yang di Bali ditolak, ditunda, dibawa ke Jakarta. Orang Jakarta mau nerima tuh nyamuk. Woi Jakarta, sadar, bangun lu. Ketemu di lapangan hari Selasa, kita tunjukin sama Kemenkes.
kita nggak mau nerima nyamuk Wolbachia. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Pamitan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.